Terjemah Riyadhus Sholihin, bab ikhlas dan niat yang tepat dalam segala perbuatan dan perkataan, baik yang terang-terangan atau rahasia, halaman 6-13. Bismillahirrohmanirrohim. Bukhari juga meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya beberapa kaum di Madinah bila kita melewati lereng gunung atau lembah, mereka selalu bersama kita, hati mereka selalu terarah kepada kita. Mereka tidak bisa ikut karena udur. Mereka juga mendapatkan kiriman pahala dari Abu Yazid Men bin Yazid bin Al-Aknas radhiyallahu anhu. Dia ayah dan kakeknya adalah menjadi sahabat. Men berkata, ayahku Yazid mengeluarkan beberapa dinat untuk disedekahkan, lalu diberikan kepada seorang laki-laki di masjid. Lantas aku datang dan mengambilnya. Lalu aku pulang dengannya. Dinar tersebut kubawa pulang. Maka ayahku berkata, demi Allah aku tidak menghendakimu. Dinar tersebut kutaruh untuk disedekahkan kepada orang lain, bukan untukmu. Lantas aku melaporkan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, kamu mendapatkan pahala sesuatu yang kamu niati, dan engkau mendapatkan sesuatu yang kamu ambil. Hadis riwayat Bukhari, dari Abul Iskak Sa'ad bin Abi Waqqash, Malik bin Uhaib, bin Abdi Manaf, bin Zuhroh, bin Kilab, bin Murrah, bin Kab, bin Luayin Al-Qurashi Az-Zahri radhiyallahu anhu, salah seorang di antara 10 orang yang telah disaksikan oleh Rasulullah untuk masuk ke surga, berkata, pada tahun Haji Wada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi aku yang dalam keadaan sakit parah. Aku bertanya, sesungguhnya aku telah mengalami sakit yang sangat, sebagaimana yang Tuan lihat, sedang aku orang yang kaya raya, padahal ahli warisku hanyalah seorang anak perempuanku, apakah aku boleh menyedekahkan 2/3 hartaku? Rasulullah menjawab, jangan. Aku bertanya, 1/2 wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, jangan. Aku bertanya, 1/3 wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya boleh 1/3, karena 1/3 itu sudah banyak. Atau Rasulullah bersabda besar, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya adalah lebih baik bagimu daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan fakir yang minta-minta kepada manusia. Sesungguhnya kamu bila menginfakkan hartamu untuk mencari ridho Allah, kamu akan mendapatkan pahalanya, hingga apa yang kamu taruh di mulut istrimu, makanan yang kamu berikan kepada istrimu, atau perhiasan yang kamu berikan kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku ditinggalkan di Mekah, sedangkan teman-temanku berangkat bersamamu ke Madinah? Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu dalam keadaan sakit parah di Mekah, padahal beliau berangkat bersama Rasul dan sahabat yang lain dari Madinah untuk mengikuti penaklukan kota Mekah. Rasulullah menjawab, sesungguhnya engkau bila ditinggalkan di Mekah karena sakitmu belum sembuh, lantas kamu mengerjakan perbuatan untuk mencari ridho Allah, maka kamu akan ditambah derajat dan keluhuranmu. Semoga engkau tertinggal di Mekah, sehingga beberapa kaum akan bisa mengambil manfaat kepadamu. Hal itu terjadi setelah Rasul meninggal dunia. Lalu saat menjadi gubernur di Irak dan beberapa kaum yang lain merasa bahaya atas keberadaanmu, yaitu orang-orang kafir dan kaum muslimin yang ditindak karena keadilan saat ketika menjadi gubernur. Ya Allah, lanjutkanlah hijrah sahabat-sahabatku dan jangan engkau kembalikan mereka ke tempat yang mereka tinggalkan. Tapi orang yang menderita adalah Sa'ad bin Haulah, karena tidak melanjutkan hijrahnya dan mati di Mekah. Perawi berkata, Rasul menyatakan kasihan kepada Sa'ad bin Haulah karena dia meninggal di Mekah. Hadis riwayat muttafaq alaih, dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Saker, nama aslinya radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat ke tubuh dan gambarmu, tubuhmu yang kuat atau lemah, rupawan atau jelek, akan tetapi Dia melihat kepada hatimu. Apabila baik, maka derajatmu akan ditinggikan di sisi Allah, dan apabila jelek, maka derajatmu akan rendah di sisinya. Hadis riwayat Muslim, dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sebagian sahabatnya tentang seorang laki-laki yang berperang karena berani. Memang dia punya watak pemberani atau ingin dikatakan sebagai pahlawan. Seorang laki-laki yang berperang karena fanatik kebangsaan atau kesukuan, dan seorang yang berperang karena ria, agar mempunyai nama harum di kalangan manusia.
Manakah di antara niat tersebut yang termasuk di jalan Allah? Rasul menjawab, barang siapa berperang agar kalimat Allah tinggi, maka dia di jalan Allah, sehingga bila terbunuh di dalamnya akan disebut sebagai syahid yang berhak masuk ke surga. Hadis riwayat muttafaq alaih, dari Abu Bahrah Nufai al-Harits Sakafi radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada dua muslim bertemu dengan membawa pedang untuk bertengkar, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh di dalam neraka, kecuali jika di pembunuh mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Aku Nufau berkata, wahai Rasulullah, orang yang membunuh ini sudah layak masuk ke neraka, maka bagaimanakah orang yang terbunuh? Rasulullah menjawab, sesungguhnya dia benar-benar niat untuk membunuh temannya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Keterangan, karena niat ingin membunuh itulah yang membuatnya masuk ke neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki yang melakukan sholat berjamaah akan menambah 20 derajat lebih daripada dia melakukan sholat di pasar atau di rumah yang tidak berjamaah. Hal itu sesungguhnya di antara mereka bila melakukan wudhu dengan baik, kemudian mendatangi masjid, dia tidak mempunyai maksud lain kecuali untuk sholat, maka dalam setiap langkah yang diayunkan, derajatnya diangkat, dan kejelekannya diampuni hingga dia masuk ke masjid. Bila dia telah masuk ke masjid, maka diberi pahala sebagaimana orang yang melakukan sholat, sekalipun dia hanya bersimpuh di dalamnya. Selama dia hanya menanti sholat jamaah didirikan, para malaikat pun mendoakan kepada seseorang di antara kamu. Selama dia di tempat duduknya yang digunakan untuk mengerjakan sholat, dia belum berpindah daripadanya. Para malaikat berkata, Ya Allah, berilah rahmat padanya. Ya Allah, berilah pengampunan padanya, dan berilah tobat padanya. Doa tersebut dibaca oleh para malaikat, selama dia tidak menyakiti orang dan tidak berhadas. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis di atas adalah menurut lafal Muslim. Keterangan, keistimewaan yang akan diperoleh tersebut, bila dia mempunyai niat hanya untuk mengerjakan sholat di masjid, dia tidak punya niat yang lain,